当年却有过致命的缺陷，简祖也都平安闯过，最终练成大火王之，位于道理。但如此强硬的就竟然。 能否成功？那下一步准备做什么？杀了我吧。不过，有的。我都分毫不差的看在了眼里。那我们不妨直截了当一下。适才我没有出手挡下那虎，还真是要热闹起来。不过这外可坚不可摧。路，这对你来说不难吧？待日后再来解决。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Mortal Journey to Immortality season keempat episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-25 atau yang ke-149-nya. Nah, sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Hanli telah berhasil melepaskan roh angin yang selalu mengganggunya selama ini. Setelah semua itu, murid bernama Sun Hao datang untuk mengajak Hanli pergi dalam melakukan pencarian kepada sosok rubah awan salju. Karena kebetulan mereka ini sedang kekurangan orang. Berhubung Sun Hao memiliki begitu banyak rekan, jadi dekat dengannya merupakan hal yang bagus. Alhasil Hanli pun memilih untuk pergi bersamanya. Mereka pun mulai menyiapkan sebuah jebakan agar bisa menangkap rubah awan. Hanya saja rubah ini sangatlah licik karena dia berpura-pura mati ketika tahu dirinya telah terkurung. Alhasil ketika melihat mereka lengah, rubah awan berhasil melarikan diri. Hanli segera mengikutinya dan malah membawa dirinya masuk ke dalam sebuah tempat. Ini merupakan sebuah penjara untuk mengurung seorang wanita. Hanli sadar kalau wanita ini tidaklah sembarangan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Apa yang ingin diberikan wanita itu membuat Hanli terkejut. Pasal dengan hal itu, kenaikan dia karena Nation Soul bukanlah hal yang sulit. Hanya saja dia belum tahu apa yang ingin gadis itu lakukan. Karena dia itu tidaklah ingin menghabisi siapapun yang membuat Hanli semakin penasaran. Karena dia itu hanya ingin mengirimkan sebuah surat saja. Karena Hanli tidak keberatan, jadi wanita itu pun memberikan harta tersebut kepadanya yang berupa sebuah batu. Ini sangatlah mirip dengan Xingling Qi. Giok mata spiritual ini sangatlah menggoda Hanli karena dengan hal itu dia dapat berlatih 2 kali lipat hanya dengan setengah usaha saja. Sejak awal Hanli sudah merasakan kekuatan giok tersebut dari rubah awan. Begitu pula dengan aura kemurniannya. Gadis ini meminta Hanli untuk mengambil suratnya yang terletak di bagian belakang batu di sana, dan juga terdapat sebuah kotak harta di mana Hanli harus mengirimkannya juga. Hanya saja Hanli meminta ia untuk mengambil hal tersebut. Sampai akhirnya gadis ini pun kesal dan menunjukkan alasan mengapa dia tidak bisa bergerak kemana-mana, sebab dia ini telah terikat. Sepertinya apa yang terjadi kepada sekarang berkaitan dengan batu giok mata spiritual. Jadi gadis ini pun mulai menceritakan apa yang telah dia alami. Dulu dia merupakan salah satu sosok yang sangat kuat bernama Sui Suyong. Ia menghabisi beberapa kelompok dengan metode aneh yang ia miliki. Hanya saja teknik itu memiliki kelemahan. Di saat menggunakan teknik ini, dirinya harus siap kehilangan kendali atas pikirannya, yang membuat ia tidak bisa berpikir dengan jernih. Walaupun begitu, dia dapat bertahan dan melewati ini semua dengan mengabaikan semua perkataan orang-orang kepadanya. Akan tetapi setelah naik ke ranah Nation Soul, dia masihlah belum bisa mengendalikan diri dengan baik dan harus jatuh kembali ke dalam kegilaannya. Bahkan ini jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Shushu pun harus kehilangan satu lengannya, jadi dia pun memutuskan untuk mengirim dirinya sendiri ke dalam ruang batu. Rantai ilahi juga telah dirinya pasang. Dulu ada seorang pria yang datang untuk melihat bagaimana kondisinya. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, pria yang dianggapnya penting itu telah melanggar janjinya. Ia sudah tidak pernah datang lagi. Bertahun-tahun ia habiskan hanya untuk menunggu agar dapat dibebaskan dari rantai belenggu ini supaya juga bisa menemuinya.
当年却有过致命的缺陷，简祖也都平安闯过，最终酿成大祸。我与道理局在他的手中，无尽的岁月之中，让我不至于。 Hanli akhirnya tahu kalau surat ini akan diberikan kepada rekan Shuizu. Namun selama bertahun-tahun itu, baik ia maupun Shuizu sama sekali tidak tahu apakah rekannya itu masih hidup atau tidak. Shuizu juga sempat berpikiran hal yang sama, tapi rekannya itu memiliki kemampuan yang hebat, jadi dia tidaklah mungkin mati begitu saja. Selain itu, mereka juga telah membuat janji jika sesuatu terjadi kepada rekannya, maka dia pasti akan memberikan kunci tersebut kepada muridnya. Jadi, Shuizu berharap Hanli dapat membantunya menemukan kunci tersebut. Shuizu merasa ini sangatlah konyol karena di saat ia mencapai ranah Nessun Soul, namun malah berakhir seperti ini. Hanli paham, jadi dia pun mengambil kotak dan surat yang dia maksud. Jika cerita ini memang benar, maka hidup Shuizu sangatlah menyedihkan. Namun sikapnya langsung saja berubah ketika Hanli hendak membuka jimat dari kotak tersebut. Shuizu pun meminta maaf karena tiba-tiba bersikap seperti itu. Jadi dia pun meminta Hanli untuk melanjutkan membuka jimatnya dan mengambil token di dalamnya. Dan begitulah Hanli dapat pergi dari tempat ini. Selain itu dia harus percaya kepadanya. Hanya saja Hanli mulai merasa ada yang tidak beres. Jadi dia pun mengurungkan niatnya untuk membuka jimat ini sambil bertanya beberapa hal kepadanya. Melihat Hanli yang semakin mendekat membuat gadis ini ketakutan. Alhasil, kotak ini pun langsung saja dia lemparkan. Shuizu mencoba untuk menghindarinya, tapi rantai-rantai tersebut telah menahan pergerakannya dan menyebabkan kotak ini langsung saja memberikan siksaan kepadanya. Pada akhirnya, Hanli tahu kalau apa yang Shuizu katakan sebelumnya hanyalah sebuah kebohongan saja, supaya bisa menipu dirinya. Karena harta inilah Shuizu pun mulai merasakan kegilaan yang luar biasa. Untung saja Hanli dapat menahan serangan yang ia lancarkan dengan pedang guntur. Namun seiring berjalannya waktu, tekanan yang harta itu berikan semakin kuat, yang mengakibatkan Shuizu semakin menggila. Alhasil Hanli pun harus berjuang lebih keras untuk dapat melindungi dirinya. Ia bahkan sempat terpental. Hanli sadar kalau Shuizu tidaklah bisa dibiarkan hidup, jadi ini adalah satu-satunya kesempatan ia untuk menghabisinya. Serangan pun langsung saja Hanli lancarkan yang tidak dapat dia hindari. Bahkan akhirnya Hanli pun bisa melihat wajah asli dari Shuizu, yang mana ia layaknya seperti iblis. 但如此强硬的就竟然 Hanli kembali melancarkan serangan kepadanya karena tahu betul kalau serangan sebelumnya masihlah belum cukup. Sebab roh jahat yang ada di hadapannya ini merupakan hal yang tercipta dari kebencian yang luar biasa. Bahkan larangan yang dia berikan masihlah belum cukup fatal. Mungkin itu hanya bisa menahannya untuk sementara waktu saja. Untuk menghabisinya, Hanli setidaknya membutuhkan api sejati yang dimiliki oleh kultivator ranah Nessun Soul. Berhubung hal ini bukanlah hal yang dapat dirinya atasi, jadi Hanli berkeinginan untuk mencari jalan keluar daripada harus bertarung dengannya. Namun sebelum pergi, Hanli teringat dengan rubah awan. Hanli pun menganggap dia sangatlah beruntung karena rubah ini selalu berada di sisi roh jahat namun masih dapat hidup dan bahkan tidak mengalami luka apapun. Sampai akhirnya Hanli menyadari kalau hal itu tidaklah mungkin terjadi. Benar saja, ini bukanlah sekedar rubah awan sembarangan. Seluruh serangan Hanli dapat dia hindari yang membuat dia penasaran siapakah dia yang sebenarnya. Karena rubah ini telah melakukan teknik transformasi, maka sudah jelas dia bukanlah sosok sembarangan. Rubah ini pun mulai berbicara sambil memberitahu kalau sejak tadi mereka sudah saling berbicara. Tentu Hanli semakin kebingungan karena dia tidak menyadari ada makhluk hidup selain mereka. Pada akhirnya rubah ini pun mulai menunjukkan dirinya yang merupakan Shuizu yang asli. Teknik yang dia gunakan mampu menipu Hanli yang memiliki kepekaan tinggi terhadap sesuatu. Tanpa pikir panjang, Hanli segera melakukan serangan kepadanya, namun pedang-pedang gunturnya dengan mudah dia atasi. Seakan-akan Shuizu memiliki pergerakan yang sangat cepat. Benar saja, Hanli bahkan tidak mampu untuk melakukan sesuatu kepadanya. Justru malah dirinya yang harus terjebak dalam teknik Shuizu.
Hali mencoba melindungi dirinya dengan pertahanan dari pedang guntur. Namun Suisu dapat dengan mudah mendekati Hanli, bahkan hingga menyentuhnya. Hanli bukannya tanpa perlawanan, ia sudah melancarkan pedang guntur kepadanya. Namun tetap saja seluruh serangan itu seakan-akan tidaklah mempan. Padahal pedang guntur merupakan counter terkuat dari roh jahat. Jadi entah bagaimana Suisu seakan-akan tidak terpengaruh oleh kekuatan tersebut. Hanli penasaran sebenarnya aura apa yang dia miliki sampai-sampai membuat dirinya tidak bisa bertarung dengan benar. Cairan hitam pun muncul yang bahkan mampu menghancurkan pertahanannya. Hanli yang lengah pun langsung saja terikat oleh cairan hitam tersebut. Kini dia sudah tidak dapat berbuat apapun lagi. Suisu menenangkan Hanli karena dia masihlah belum menunjukkan seberapa mengerikan kekuatan yang dia miliki. Perlahan-lahan Suisu mencoba mendekatinya. Saat ini Hanli tidaklah bisa menggunakan mananya, karena cairan hitam itu seakan-akan menjadi penghalang dari aliran mananya. Ini bukanlah sebuah ilusi karena hal tersebut benar-benar nyata. Padahal Suisu sudah berada di atas Hanli dan menghembuskan sesuatu kepadanya yang mengakibatkan Hanli sempat berhalusinasi ditelan oleh sosok mengerikan. Perlahan-lahan Hanli pun mulai tenggelam ke dalam kekuatan Suisu. Ia berencana untuk menjadikan Hanli sebagai tahanan yang selalu menemani dirinya di sini. Padahal Suisu hanya tinggal sedikit lagi melahap Hanli. Tapi semua itu gagal karena harta Hanli yang memberikan perlawanan. Bahkan mampu membentalkan Suisu dan membuat Hanli dapat bergerak. Serangan langsung saja dilancarkan oleh Yuyuri. Hanli masihlah belum terlalu yakin apakah serigala yang di hadapannya merupakan roh dari Yuyuri. Suisu pun tidak dapat melakukan apa-apa karena serigala ini seakan-akan sedang melahap jiwanya. Masih belum berhenti, Suisu kembali mengalami rasa sakit yang luar biasa, sampai-sampai membuat jiwanya hancur begitu saja. Namun Hanli sadar betul kalau ini masihlah belum selesai, karena dia dapat merasakan hawa keberadaan dari sosok binatang roh tingkat rendah. Jadi dia pun mulai mengarahkan seluruh pedang gunturnya, hingga makhluk ini pun mulai berbicara namun memiliki suara yang berbeda dari Suisu. Hanli bingung apa yang telah terjadi. Selain itu rubah ini ingin dipanggil sebagai seorang gadis. Hanli mencoba meminta penjelasan darinya. Ternyata rubah yang di hadapan ini adalah roh dari istana kuno. Sepertinya dia itu telah mengambil alih tubuh Suisu. Hanli sudah tahu kalau dia adalah roh, namun bagaimana cara mengambil tubuh seseorang? Rubah ini tidak menjelaskan hal tersebut karena terlalu panjang. Jadi kedepannya Hanli akan terbiasa, sampai-sampai membuat rubah ini kesal. Sepertinya mereka masihlah memiliki hubungan. Jadi Hanli pun mencoba untuk memastikan dan berkata, kalau harta ini mungkin sudah tidak berguna, jadi akan dirinya hancurkan saja. Rubah ini pun membenarkan kalau ia tidaklah mungkin bisa lepas dari harta itu, karena sudah terlalu lama tinggal di sana. Hanli pun menjadi lega sebab selama harta ini ada di tangannya, maka rubah itu bukanlah sebuah ancaman. Walaupun begitu, Hanli masihlah memiliki begitu banyak pertanyaan. Ia tidak yang ditipu sebanyak 2 kali. Nah, sesaat kemudian rubah ini melakukan sesuatu, namun episodenya malah bersambung. Ruin yang telah mengambil alih tubuh ini pun mulai berubah wujud ke manusianya. Namun sayang sekali dia lupa mengenakan pakaian. Alhasil Hanli pun memberikan pinjaman kepadanya. Ruin yakin Hanli memiliki begitu banyak pertanyaan untuk dirinya. Ia pun mulai berakting mengenai apa yang sebelumnya Hanli tanyakan kepadanya. Bagi Hanli, sikap dari Ruin ini selayaknya anak kecil dengan tubuh dewasa. Ruin sempat mendapatkan beberapa ingatannya yang mana dia adalah anggota dari klan Serigala Bulan Perak. Baru kali inilah Hanli mendengar tentang klan tersebut. Bahkan dalam catatan yang dirinya baca tidak pernah ada informasi tersebut. Hanya ini saja yang dapat Ruin ingat. Kedepannya dia akan mencoba untuk mencari tahu lagi. Hanli mulai berpikir kalau Ruin memang adalah roh hartanya. Lantas apakah klan Serigala Bulan Perak terjebak di dalam kuali Suantian? Hanli lalu bertanya mengenai apa yang terjadi pada roh jahat sebelumnya.
ternyata ia tidaklah mengambil tubuh ini secara paksa, sebab klan Serigala Bulan Perak memiliki sebuah kemampuan khusus, yakni memakan jiwa. Jika ia tidak bertemu dengan rubah ini, maka Ruyin akan bertubuh Serigala Bulan Perak. Meskipun begitu, Han Li mengingatkan kalau rubah ini awalnya dihuni oleh jiwa si Xiao. Kekuatan jiwanya sama samar masihlah dapat Han Li rasakan. Jadi masih ada beberapa hal yang masih belum dapat Han Li pahami. Ruyin memuji kepekaan Han Li terhadap kekuatannya. Han Li tidak ingin terlalu dipuji dan kembali bertanya apa yang Ruyin lakukan sebab dia sudah mendapatkan tubuh fisiknya. Ruyin ingat kalau Han Li memilih untuk melakukan pengasingan. Jadi apakah dia itu berniat untuk menghabisinya? Tentu saja Han Li tidak akan melakukan hal itu, tapi tetap saja ini semua tergantung dari sikap Ruyin kepadanya. Han Li juga tahu kalau Ruyin sangatlah pandai dalam melarikan diri, namun mengapa dia malah dapat menangkap Ruyin dengan mudah. Ternyata kala itu Ruyin sudah terlalu lelah untuk melarikan diri dan malah jatuh ke tangan Han Li. Selain itu, jika dirinya ingin keluar dari Istana Langit, maka dia harus menemukan orang yang tepat. 能否成功？那下一步准备做什么？杀了我吧！不过，有的。 Ketika dirinya baru keluar dari Kuali Suantian, Ruyin sudah menemukan celah untuk pergi melarikan diri. Namun siapa yang menduga akan ada 6 orang di ranah Nation Soul yang siap menyerangnya. Mendengar apa yang Ruyin katakan, Han Li pun menganggap gadis ini tidak terlalu berbahaya. Terlebih lagi dia mulai berpikir kalau Ruyin sengaja membiarkan dirinya mendapatkan harta itu. Sebab kala itu Han Li berada di ranah Jindan, jadi pasti lebih mudah untuk melarikan diri dari dirinya. Sebenarnya ada 2 orang lagi yang berada di tahap Jindan. Lantas mengapa Ruyin malah memilihnya? Ternyata yang pertama memiliki penampilan yang cukup menakutkan. Begitu pula dengan yang kedua yang memiliki hawa yang begitu menakutkan. Sedangkan Han Li memiliki penampilan yang berbeda layaknya orang normal. Maka karena itulah dia pun memilihnya. Han Li pun memanggil namanya sebagai Yin Yu. Karena Yin Yu sudah tersembunyi cukup lama, maka seharusnya Yin Yu sudah tahu mengenai apa yang terjadi kepadanya. Yin Yu membenarkan hal tersebut dan dia sudah melihat semua kemampuan yang Han Li miliki, termasuk juga dengan botol hijau yang ada di tubuhnya. Informasi ini sangatlah rahasia, jadi Han Li pun segera mengancam Yin Yu supaya dia tidak membicarakan rahasia itu. Han Li pun meminta alasan yang jelas supaya dia dapat mengampuni nyawanya. Yin Yu sadar betul kalau Han Li bukanlah seseorang yang mengambil tindakan secara gegabah. Terlebih lagi sebelumnya ia sudah melakukan penyelamatan kepada Han Li. Namun meskipun begitu, Han Li pasti akan tetap memilih untuk menghabisinya. Karena itulah Han Li pun meminta Yin Yu untuk meyakinkan dirinya mengenai tindakan apa yang harus dirinya ambil. Yin Yu senang karena Han Li merupakan pria yang tegas. 但已经算是 我都分毫不差地看在了眼里。那我们不妨直截了当一下。适才我没有出手挡下那狐妖。 Ia pun mulai menyinggung tentang Kuali Suantian, karena jika Han Li terus membawanya, maka itu akan menjadi bencana bagi dunia manusia. Tapi meskipun begitu, Han Li tetap tidaklah takut, yang membuat Yin Yu dapat mengakuinya sebagai tuannya. Yin Yu mulai menyinggung tentang pedang guntur Han Li yang tidak memiliki roh pedang. Padahal jika memilikinya, maka kekuatan pedang Han Li akan meningkat dalam beberapa kali lipat. Kebetulan klan Serigala Bulan memiliki sebuah metode untuk dapat membantunya. Tapi sekali lagi keputusan ada pada tangan Han Li. Apakah dia itu akan menghabisi dirinya dan melepaskan kesempatan besar tersebut? Han Li terus berpikir dan masihlah belum tergoda dengan perkataan Yin Yu. Jadi Yin Yu pun mulai menjelaskan lagi kalau menemukan roh pintar sepertinya bukanlah perkara yang mudah. Ia berharap Han Li memberikannya kesempatan, karena dirinya baru saja mendapatkan tubuh baru dan harus menyesuaikan diri dulu. Han Li terus berpikir karena bagaimanapun Yin Yu mengetahui semua rahasianya. Tapi dia juga memiliki harta Ruyin yang merupakan tempat di mana jiwa Yin Yu sebelumnya. Jadi jikapun dia memberontak, Han Li masih dapat menahannya. Alhasil pada akhirnya Han Li pun memilih untuk membiarkannya. Selain itu dia penasaran apakah Yin Yu memiliki sebuah tujuan. 可疼了，恐怕也不容易。这韩某随意相信这些只对自己本命法宝。 Pada akhirnya Yin Yu akan menceritakan sebuah rahasia yang terus dirinya pendam.
Ia sudah berjanji jika suatu hari nanti dia memiliki tubuh lagi, maka dia akan menggunakan beberapa metode rahasia supaya bisa membantu Han Li mencapai kultivasi dalam keadaan dewa, di mana hal itu akan membantunya naik ke alam atas. Dan di sana jugalah ingatan Yin Yu akan sepenuhnya kembali. Namun sebelum semua itu terjadi, dirinya akan membantu Han Li untuk dapat mencapai semua itu. Dan secara mengejutkan, botol hijau yang Han Li miliki bukanlah sesuatu yang ada di alam bawah, dan merupakan milik seseorang yang sangat hebat. Yin Yu ingin bertemu dengannya juga. Ucapan yang dia katakan barusan seketika saja membuat Han Li terdiam. Yin Yu mulai berjanji dan akan menggunakan segala cara untuk dapat membantu Han Li. Ia bahkan siap untuk melindunginya dan tidak akan pernah berkhianat. Bahkan jika ada bahaya yang begitu mengerikan, Yin Yu bersedia mati sebelum Han Li. Pada akhirnya Han Li pun percaya kepadanya. Terlebih lagi setelah melihat apa yang terjadi sebelumnya kepada Shi Xiao. Meskipun tubuh fisiknya masih ada, namun sangatlah sulit untuk dapat menghancurkannya. Jadi dia bersyukur karena Yin Yu dapat memakan jiwanya. Ia pun memilih untuk pergi meninggalkan roh jahat Xin Xiao karena sementara waktu ia tidak akan dapat bergerak. Han Li pun mengajak Yun Yi untuk keluar meninggalkan gua tersebut. Yin Yu akan membantu Han Li menemukan jalan keluar. Waktu pun terus berlalu dan terlihat kalau di sisi luar, rekan-rekan Han Li penasaran apakah dia dapat keluar. Karena bagaimanapun rubah itu sangatlah licik. Mereka pun mulai berpikir kalau Han Li sepertinya bukanlah seorang kultivator sembarangan. Bahkan bisa saja dia merupakan keturunan dari sosok yang kuat. Sesaat kemudian Han Li pun keluar sambil membawa rubah awan. Melihat hal ini tentu saja membuat mereka senang karena bagaimanapun Han Li berhasil menangkap rubah licik ini. Han Li menjelaskan kalau dia sempat kewalahan menangkapnya. Hingga rubah ini pun kehabisan energi, barulah Han Li bisa menangkapnya. Yin Yu sangatlah kesal karena Han Li memperlakukannya seperti ini. Han Li pun memberikan rubah awan ini kepada mereka dan langsung disimpan ke dalam kantong. Berhubung mereka sudah mendapatkan rubah awan, jadi mereka pun sepakat kalau Han Li akan menerima imbalan paling besar. Karena bagaimanapun semua ini bisa terjadi berkat bantuan Han Li. Mereka pun mengajaknya untuk berpesta. Namun Han Li meminta maaf karena dia masih harus menyelesaikan urusannya di kebun obat. Jadi dia pun melakukan perpisahan dengan mereka. Sedangkan orang-orang ini masihlah terus melihat rubah awan karena makhluk ini cukup langka. Terdengar suara Yin Yu yang terus menggerutu. Kembali lagi kepada Han Li yang tengah menunggu Yin Yu, sebab dia sudah tahu kalau Yin Yu dapat pergi melarikan diri dengan mudah. Yin Yu pun meminta maaf karena dia agak telat, pasalnya orang-orang itu menggunakan semacam harta untuk dapat menahan dirinya. Namun sepertinya mereka agak meremehkan dirinya, karena harta itu terlalu lemah untuk dapat menahan Yin Yu. Alhasil dia pun dapat melarikan diri. Untuk saat ini mereka pasti belum menyadari kepergiannya. Setelah semua itu Han Li mengajak Yin Yu pergi mencari bahan untuk susunan Yiling. Karena larangan sebelumnya yang Han Li buat tidak mungkin bisa bertahan terlalu lama. Dalam perjalanan, Yin Yu menyarankan Han Li untuk menyimpan tubuh roh jahat tersebut. Karena di saat Han Li mencapai ranah Nation Soul, kedepannya dia pasti membutuhkannya. Selain itu, Han Li tidaklah boleh meninggalkan dirinya karena jika dia terlalu jauh dari senjata ruin, maka hubungan dia akan buruk. Setelah dari sana, Han Li pun kembali ke kebun obat. Saat ini dirinya harus menyelesaikan beberapa urusan dulu. Terlebih lagi, Ruyen telah berjanji untuk memperkuat pedangnya dengan menggunakan roh. Kita pun dibawa ke gua Han Li yang mana Ruyen akan melakukan sesuatu pada pedang guntur miliknya, yang sepertinya dia akan menggunakan roh pada pedang tersebut. Bisa dikatakan kalau Han Li tengah melakukan perjudian, sebab jika terjadi kesalahan, maka 70 pedang gunturnya akan mengalami kecacatan. Terdengar kalau Yin Yu tengah kesakitan. Han Li tidak ingin mengganggunya dan berharap kalau dia itu akan baik-baik saja. Beberapa waktu kemudian Han Li pun masuk dan melihat pedang-pedangnya yang tengah mengalami perubahan. Ia berpikir apakah ini semua kegagalan.
Hanli segera menyimpan pedang-pedangnya, namun ketika menyentuh salah satu pedang di sana, seketika saja ada semacam ingatan yang dapat dirinya lihat, yang berasal dari serigala bulan perak. Tidak hanya itu saja, namun ada sosok gadis dari serigala bulan perak yang juga ikut keluar, di mana gadis ini memperkenalkan dirinya sebagai Mingyu. Melihat semua ini tentu saja membuat Hanli terkejut. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini, untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.